Di tengah badai hidup yang bergelora ya Tuhan, di tengah badai dunia yang bergelora ya Tuhan, di dalam ketakutan kami, dalam kekhawatiran kami akan hidup, akan pekerjaan, akan kesehatan kami yang bergejolak Tuhan, maka kami mau datang kepadamu. Dan kami mau berdoa biar Engkau Tuhan yang membukakan mata iman kami, yang mencelikan kami untuk melihat bahwa di tengah-tengah gelombang dunia ini, di tengah-tengah pergumulan kami, rasa sakit kami, kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan, maka kami tahu ada Tuhan beserta dengan kami. Ada Tuhan yang meneduhkan angin ribut. Ada Tuhan yang memberi makan 5.000 orang. Ada Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Itulah sebabnya Tuhan hati kami tenang. Bukan karena kami puas dengan apa yang kami miliki di dunia ini. Bukan karena segala sesuatunya aman. Tapi justru di tengah badai kehidupanlah. Dan ketika kami memandang kepada Engkau yang berjanji untuk setia itu Tuhan, jiwa kami tenang. Ya Tuhan, biar kami boleh duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kembali kepada kami. Biar kami duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Dan kami buka hati untuk jamahan Tuhan. Kami membuka hidup kami untuk Tuhan bekerja. Memberi kekuatan, memberi damai, memberi sukacita. Memberi apa yang kami butuhkan untuk kami hidup hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Sebab kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, sudah duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya kalau kita masih boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Saudara, kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang terdengar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kembali akan menguatkan dan menuntun hidup kita. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta kami dapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Saudara-saudara, saya akan kembali membacakan ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja terlihat lalu lenyap dan hilang. Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah lihat uap ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, bahkan yang di rumah. Saya harap tidak ada Bapak Ibu yang sambil mendengarkan firman Tuhan sambil di dapur juga masak-masak, saudara ya. Saya harap kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan karena firman itu kekuatan kita. Saudara-saudara, pasti kita pernah melihat uap, bukan? Ketika kita masak di dapur, saudara, kita membuka panci gitu ya.
Kita nyalakan kompor, kemudian kita isi air, kita masukkan semua masakan yang akan kita masak, kemudian kita tutup. Saudara-saudara, setelah itu beberapa waktu kemudian, ketika sudah matang mungkin dan kita akan periksa, maka kita akan buka tutupnya. Saudara, apa yang terjadi ketika kita buka tutupnya? Maka ada uap yang keluar, saudara. Ya, ada uap yang keluar. Kita akan melihat dengan mata kita. Kita akan merasakan mungkin panasnya atau hangatnya. Kita akan mencium mungkin aroma uap itu. Tetapi itu hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja uap itu ada. Kemudian dalam sekejap uap itu menghilang, saudara. Saudara, Yakobus mau menggambarkan bahwa hidup kita yang sementara itu seperti uap, saudara. Seperti uap yang sebentar saja ada, kemudian hilang. Seperti uap yang sebentar aja kita lihat, gak ada sepersekian detik uap itu kita lihat, kemudian hilang tanpa bekas. Saudara-saudara, tidak pernah saya membayangkan ternyata hidup kita itu seperti uap segitu aja. Gak ada yang memperhatikan uap, gak ada yang menghitung, bahkan kita gak sempet hitung berapa lama uap itu bisa kita lihat. Karena terlalu cepat, ada terus hilang begitu saja. Saudara-saudara, hari-hari ini kabar duka cita mewarnai hari-hari kita, bukan? Saudara-saudara, ada seorang ayah yang kehilangan anaknya yang dia kasihi. Seorang istri yang berduka karena suami yang dikasihinya meninggalkan dia. Saudara, di WA kita akan mungkin banyak kali membaca, turut berduka cita atas berpulangnya saudara kita yang terkasih. Saudara-saudara, waktu kita mendengar kabar duka cita yang seperti ini, mungkin awal-awalnya orang yang kita tidak tahu. Mungkin awal-awalnya orang yang jauh dari kita tidak pernah mengenal. Tapi lama-lama kok sepertinya semakin dekat kematian itu ada di depan mata kita. Bahkan mungkin saat ini ketika engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, engkau adalah orang yang sedang berduka karena orang yang engkau cintai, karena orang yang engkau kasihi saat ini dipanggil oleh Tuhan. Hari ini engkau menangis dan engkau kehilangan seolah-olah hidupmu berakhir. Oleh karena engkau kehilangan orang yang engkau cintai. Saudara-saudara, di masa-masa kehilangan ini, hati kita menangis, hati kita menjerit, dan kita disadarkan bahwa manusia hidupnya hanyalah sementara. Tapi saudara-saudara, bukankah saudara manusia yang bebal seperti kita ini, seperti saya ini, sedikit saja kita sadar ya, sebentar saja tahu, sebentar saja berduka, sebentar saja menangis, sebentar saja sadar bahwa hidup itu sementara. Tapi ketika menjalani hari-hari lagi, masih bisa bangun pagi hari, masih bisa bekerja, masih makan, masih ngurusin anak di rumah, masih ngurusin juga karyawan mungkin, masih bekerja tiap-tiap hari. Maka dalam sekejap saya juga mulai lupa lagi kalau ternyata hidup yang sedang saya jalani adalah hidup yang sementara. Sehingga saya harus memikirkan betul-betul apa yang sedang saya lakukan di dalam hidup saya, di dalam hidup kita, di dalam hidup kita semua yang hanya sementara ini saja. Karena saudara, kita begitu cepat untuk kemudian beralih dan kita kemudian menjadi manusia-manusia yang angkuh dan sombong, yang hidup seolah-olah kita yang mengendalikan hidup kita. Kita seolah-olah menjadi Tuhan atas diri kita. Dan kita pikir kehidupan kita, kitalah yang mengendalikan. Anak-anak kita, kitalah yang mengendalikan hidup mereka. Kitalah yang mengendalikan masa depan mereka.
Perusahaan kita di tangan kita. Kalau kita kerja keras kita pasti bisa. Saya yang akan atur hidup saya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita. Bahwa hidup kita adalah uap yang hanya sementara saja terlihat. Namun kemudian lenyap. Karena itu saudara, karena hidup kita singkat itulah seharusnya kita merendahkan diri. Harusnya kita tunduk, harusnya kita taat kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita. Tapi saudara-saudara, manusia sombong ini, manusia angkuh ini saudara-saudara. Seringkali kita berkata ini hidup kita. Ini keluarga-keluarga kita, ini anak-anak kita, uang-uang kita. Mau apa Tuhan? Perlu apa Tuhan? Tahu apa Tuhan? Bisa apa Tuhan? Emang Tuhan ada? Saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Nasib keluarga saya ada di tangan saya. Masa depan anak-anak saya, kalau saya nggak simpan uang banyak, saya tidak akan bisa menghidupi suami, istri, anak-anak saya. Maka saya harus kendalikan. Dari sekarang saya simpan yang banyak. Supaya hidup saya ada dalam kendali saya. Saudara-saudara, manusia yang sombong inilah yang kemudian Yakobus katakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, kamu memiliki hidupmu. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, saudara. Saudara, orang-orang sombong itu selalu pikir dia bisa mengendalikan hari ini dan hari besok. Orang yang congkak itu, orang yang tinggi hati ini, yang bermegah ini saudara, seringkali berkata hari ini atau besok itu dalam kuasa saya. Saudara-saudara, orang yang congkak itu berkata, kami akan berangkat, saya akan berangkat, langkah saya ini, saya akan melangkah, itu pun dalam kendali saya. Ke kota apa, di tempat mana saya akan berusaha, saya mau tanam modal di mana, saya mau usaha apa, itu ada di dalam kendali saya yang tentuin. Tidak hanya itu, waktunya pun saya yang tentuin. Saya akan tinggal di sana 1 tahun. Wah saudara, lancang sekali manusia itu. Dia pikir dia Tuhan, saya pikir saya Tuhan. Saudara pikir saudara adalah Tuhan yang mengendalikan hidup. Sehingga kita pikir kita akan, masih hidup hari ini, masih hidup besok. Saya akan pergi ke sana dan saya akan kemudian tinggal di sana selama 1 tahun. Siapa yang bilang kita hidup 1 tahun? Dan kita juga berkata mungkin kita pikir kita tahu, di sana saya akan berdagang. Wah, kita pikir pekerjaan kita aja bisa kita kendalikan. Saya ini kontraktor, saya ini pengusaha, saya ini pekerja keras, saya ini karyawan yang rajin. Saya menguasai hidup saya. Tidak hanya orang yang sombong berkata seperti itu, dia berkata, saya akan dapat untung. Saudara-saudara, orang yang congkak dan sombong berpikir bahwa kesuksesannya pun dikendalikan oleh dirinya sendiri. Wah, saudara, lancang sekali manusia. Lancang sekali kita sebagai manusia di hadapan Tuhan dan kita pikir kita tidak perlu Tuhan. Saya akan pergi, saya akan tinggal, saya akan bekerja, saya yang akan dapat untung. Saudara, di mana Tuhan di sini? Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan menegur dan berkata, hei, kamu itu siapa? Kita itu siapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di langkah kita berikutnya. Tidak ada satupun yang kita tahu.
kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga saudara Yakobus berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja terlihat lalu lenyap. Mau sombong apa? Mau angkuh apa? Kamu tahu nggak kamu itu siapa? Kamu tahu nggak kalau kamu itu rapuh? Gampang pecah, gampang hancur, fragile. Saudara-saudara, kita hidup adalah anugerah Tuhan yang memegang kita dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita itu begitu rapuhnya sehingga virus kecil pun bisa matiin kita. Apa yang bisa kita banggakan dari pekerjaan kita, dari langkah kita, dari hidup kita? Bahkan virus kecil aja kita nggak bisa kendalikan kok. Mau sombong apa kita kalau kita masih ada saat ini? Saudara, hidup kita bukan hanya rapuh, saudara. Tapi hidup kita itu sangat singkat, pendek. Singkat sekali hidup kita. Di antara waktu kelahiran dan kematian. Maka itu sangat singkat sekali. Karena kematian ada di depan mata kita, bukan? Dan hari-hari ini seharusnya kita menyadari hal itu. Hari-hari ini seharusnya kita tahu diri bahwa kita itu manusia yang rapuh dan hidup kita singkat. Dan tidak pernah manusia, tidak pernah kita sebagai manusia bisa kontrol jalan hidup kita. Bisa atur langkah hidup kita. Karena saudara-saudara, seharusnya kita pun tahu siapa Tuhan itu. Saudara, orang yang angkuh, orang yang sombong tidak hanya tidak tahu diri, tapi dia juga tidak tahu siapa Tuhan. Orang yang angkuh dan sombong gak kenal dirinya siapa, manusia yang lemah, tapi dia juga gak tahu siapa Tuhan itu. Saudara, siapakah Tuhan itu? Bukankah dia Allah yang punya kehendak? Bukankah dia punya Allah yang berdaulat? Bukankah dia Allah yang memegang dan mengontrol segala sesuatunya? Dan hari ini kita berkata, terpujilah nama Tuhan yang empunya segalanya. Itulah saudara, Yakobus mengatakan sebenarnya saudara, kalau kita masih hidup, kita harusnya berkata, jika Tuhan menghendaki, kalau Tuhan berkenan, saya ini akan hidup, kita ini akan masih bisa hidup. Kalau Tuhan berkenan, kita masih punya nafas. Kalau Tuhan berkenan, maka kita bisa melakukan pekerjaan kita. Maka kita masih bisa melangkah, maka kita bisa pergi ke kota yang lain, maka kita masih bisa bekerja, berdagang. Maka kita mungkin, kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberkati pekerjaan kita dan kita punya untung, saudara. Tapi saudara-saudara, semuanya itu di dalam perkenanan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang rapuh, hidup kita singkat, tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Sehingga hari ini saudara-saudara, harusnya kita datang kepada Tuhan dan merendahkan diri sungguh-sungguh. Karena kita manusia yang lemah. Tetapi saudara, ironis sekali. Karena manusia di dalam kesombongannya memegahkan diri. Di dalam kecongkakannya dia punya kebanggaan-kebanggaan hidup. Wah, saya bisa. Saya hebat. Kalau bukan saya, apa jadinya gereja ini? Kalau bukan saya, apa jadinya keluarga ini? Kalau bukan saya, apa jadinya perusahaan ini? Kalau bukan saya yang mengendalikan semuanya, rusak, hancur, selesai. Saudara-saudara, itulah manusia dalam kecongkakannya. Dan Yakobus berkatakan, semua kemegahan yang demikian adalah evil. Semua kejahatan, semua yang demikian
adalah jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskan kami yang congkak. Lepaskan kami yang memegahkan diri ini. Lepaskan kami yang merasa kami kuat di dalam kekuatan kami. Lepaskan kami dari kejahatan, kesombongan, kecongkakan kami. Dan berpikir bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita. Dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada andil apa-apa dalam hidup kita. Saudara, itulah sebabnya jika kalau kita tahu saat ini, kalau kita tahu hidup kita itu sederhana, hidup kita itu singkat, sementara. Dan kita tahu Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu maha kuasa. Dan Dia yang mengatur semuanya, Dia yang berkehendak. Maka seharusnya hari ini, di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, seharusnya kita datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan kita kemudian merendahkan diri kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Saudara, sadarkah engkau bahwa pandemi ini seharusnya menjadi suatu hajaran yang kuat bagi kita. Untuk kita paham, untuk kita sadar, untuk kita tahu diri kita. Dan kita tahu siapa Tuhan yang mempunyai hidup kita. Karena itu saudara, mari itu saudara datang kepada Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. 1 tahun lebih di dalam pandemi, saudara-saudara. Apakah engkau semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah engkau semakin dekat sama Tuhan? Atau mungkin 1 tahun lebih pandemi, engkau semakin berdiri di dalam kemegahanmu dan engkau tidak datang bersujud kepada Tuhan dan memberikan hidupmu. Saudara-saudara, 1,5 tahun pandemi, apakah engkau hidup takut akan Tuhan? Engkau beribadah kepada Tuhan setiap kali waktu ibadah. Maka engkau siapkan dirimu sungguh-sungguh. Engkau mandi, engkau pakai bajumu yang rapi. Engkau siapkan hatimu. Engkau sujud menyembah kepada Tuhan. Engkau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Atau bukan itu yang engkau lakukan? Mungkin di waktu doa kita nyalain juga YouTube-nya. Tetapi sementara YouTube-nya jalan, saya juga melakukan hal yang lain. Saudara-saudara, di manakah hati yang tunduk kepada Tuhan? Saudara, apakah di masa-masa pandemi ini engkau sungguh memberikan hidupmu kepada Tuhan? Apakah di masa pandemi ini, saudara, engkau sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan? Bagi engkau, saudara-saudara, yang saat ini mungkin sudah lama tidak beribadah, jauh dari Tuhan, ingatlah, hidupmu hanyalah uap yang sementara. Mari datang kepada Tuhan. Sebab hidup kita itu singkat, saudara. Hidup kita itu sebentar saja, sementara saja. Tetapi keabadian itu panjang. Hidup kita yang kita jalani hari ini 60, 70, 80 tahun, saudara. Sangat singkat. Tetapi keabadian itu panjang. Saudara, sadarilah ini. Bahwa hidup kita yang sedang kita jalani hari ini sebentar saja adanya. Saudara, minggu lalu suami saya waktu lagi lihat Instagram gitu kasih lihat. "Pak, loh Ma, kok meninggal?" katanya gitu ya. "Hah, siapa yang meninggal?" gitu kan. Cepet-cepet saya lihat, saya sampai kaget gitu, terkejut. Kenapa? Karena kemarin saya baru baca statusnya. Kemarin saya lihat juga sehat-sehat, masih ikut komisi wanita, saudara. Saudara, teman saya sama-sama melayani ya, sama-sama ngajar di kota Semarang di satu sekolah. Sama-sama mengajar di sana, masih seumuran dengan saya juga. Saudara-saudara, saya membaca statusnya dan waduh,
kok meninggal? Di dalam pikiran saya, langsung saya pikir pasti ini karena COVID, gitu saudara. So kemudian saya langsung telepon teman saya yang ada di Semarang juga, saya tanya, Miss, kenapa ini? Kok meninggal? Kok statusnya begini? Teman saya di sana juga sambil menangis, dia berkata, aduh Miss, aduh kejadiannya mendadak sekali ini Miss. Kita juga nggak nyangka. Loh, emang kenapa? Gimana? Aduh Miss, ini kan lagi masa-masa PPKM. Ketika semua orang tinggal di rumah Miss. Jadi dia tuh lagi ini di rumah aja. Lagi itu loh Miss, lagi siram-siram bunga katanya. Hah? Kok siram-siram bunga bisa meninggal? Aduh, pas lagi siram bunga, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh, terus seketika itu juga meninggal, Miss. Aduh, saya sampai terkejut, saya kaget sekali saudara-saudara. Karena teman saya ini meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil dan seorang suami yang sangat dikasihi. Saudara-saudara, hati saya menjadi sedih sekali, saya merasa sangat kehilangan. Dan saat itu juga kembali disadarkan bahwa hidup itu sementara. Kita tidak tahu bagaimana caranya hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, saudara. Kalau saja ini digambarkan seperti hidup kita, saudara, apa yang akan kita isi hidup kita hari-hari ini yang sementara? Saudara, apakah kita akan mengisi sampai penuh hidup kita dengan kekayaan? Apakah kita akan mengisi hidup kita sampai penuh dengan kecongkakan? Dengan segala keegoisan, dengan amarah, dengan dendam, dengan kebencian. Dan sampai penuh hidup kita dengan segala sesuatunya. Atau kita bekerja keras siang malam memenuhi lumbung kita seperti orang kaya yang bodoh. Dia berkata, aku akan kumpulin harta. Kemudian setelah penuh dia tutup dan dia tunggu. Dia bilang, aduh tenang. Tenang jiwaku, hartamu sudah banyak, cukup. Tuhan Yesus bilang apa? Hai orang yang bodoh, malam ini juga hidupmu akan diambil dari engkau. Dan untuk apa hidupmu? Ketika hidupmu yang seperti uap itu dibuka, maka uap yang busuk yang akan tercium. Ketika uap itu kemudian muncul, maka itu adalah satu kejijikan dan kebusukan, kemegahan, egoisme dan kesombongan yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, jika kita tahu hidup kita hanya sementara, jika kita tahu Tuhan pemilik hidup kita, maka saudara lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Beri hidupmu untuk Tuhan. Barang siapa tahu tetapi tidak melakukannya, ia berdosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Allah yang memegang hidup kami. Seringkali kenyamanan, keindahan, kemilau dunia ini membuat kami lupa bahwa hidup kami hanyalah sementara. Seringkali kecongkakan kami, kesombongan kami, kejahatan kami membuat kami hidup seolah-olah tidak ada Tuhan yang mengatur hidup kami. Tuhan, ajar kami merendahkan diri, tunduk kepada Tuhan, mau diatur sama Tuhan, mau hidup menyerahkan diri untuk Tuhan, melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, seringkali apa yang kami pegang,
kami mau simpan untuk diri kami sendiri. Karena kami pikir apa yang kami pegang, apa yang kami simpan bisa memberikan ketenangan di dalam hidup kami. Tetapi kami tahu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak ada di dalam kendali kami. Bahkan hidup kami hari ini pun kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau tunduk kepada Tuhan. Dan tiap-tiap hari kami mau terus berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kami, kesusahan kami, penderitaan kami, sakit penyakit kami. Dan biar Tuhan turun tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.